perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat. Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dan 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang lagi. Haleluya, saya berkata haleluya. Saya berkata terpujilah Tuhan. Haleluya. Inilah dia saudaraku, ya dengan kuasa Tuhan, inilah dia matematikanya Tuhan. Ya bagi Tuhan 2 tambah 5 bukan 7. Ya bagi kita 2 tambah 5 adalah 7, tapi bagi Tuhan 2 tambah 5 adalah makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan. Mungkin bisa ditaksir sekitar 10.000 orang. Bisa lebih saudaraku, karena itu anak-anak. Ya, itulah dia saudaraku luar biasanya. Makanya mulai saat ini kita harus belajar percaya kepada kuasa Tuhan. Percaya kepada mujizat Tuhan. Memang kadang-kadang ketika saudara kita diperhadapkan di dalam kesulitan kita, mudah sekali hati kita untuk bimbang. Ya, benarkah demikian? Nah, ya, murid-murid sudah kalau karena Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ya, haleluya. Ya, di satu sisi kita harus belajar dari sini juga bahwa Tuhan juga memperhatikan makanan kita. Amin. Haleluya. Tuhan juga memperhatikan kebutuhan kita. Loh, kok gak ada aminnya? Kadang-kadang pikiran kita, Allah, ya gak peduli Tuhan itu. Ya, saudara. Makanya saudaraku di situ kita harus mengerti. Itu sebabnya Petrus berkata, hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, kalau melihat memang dari mana kedatangan pertolongan bagiku? Ya, aku hanya kerja upahan. Kalau ada kukerjakan adalah uangku, adalah gajiku, adalah untuk makan. Ya, hidup pakaiku. Kadang-kadang kita, pikiran kita hanya selalu bersandar kepada dari situlah berkat kita. Ya, padahal firman Tuhan berkata berkat Tuhanlah yang sanggup menjadikan kita kaya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dan hari ini kita akan belajar saudaraku, bagaimana supaya terjadi berkat pergandaan dalam kehidupan kita. Yang nomor 1 adalah kita harus haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita harus mengejar saudaraku pengajaran dalam hidup kita. Lihat di sini saudaraku orang-orang itu. Sebenarnya Yesus dan murid-muridnya mau istirahat. Karena mereka udah capek. Satu harian belum istirahat, melayani. Mungkin ya mulai dari pagi atau sebelumnya pun ya sudah capek melayani. Lalu mereka mengambil inisiatif untuk pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Ya,
Tetapi orang-orang mengetahui tujuan mereka. Dan dikatakan mereka mengambil jalan darat, saudaraku, dan mendahului daripada Yesus dan murid-murid. Dan ketika Yesus mendarat dari perahunya, mereka sudah melihat sejumlah besar orang yang mengerti kata-kata Nabi. Lalu Yesus pun mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, mengajarkan banyak hal dikatakan. Ya, berarti ada banyak pengajaran. Ya, ada banyak poin-poin, ada banyak langkah-langkah yang diajarkan, saudaraku, oleh Yesus kepada mereka. Dan mereka dengan tekun katakan, saya mau tekun. Nah, itu dia poinnya, saudara. Ya, karena dikatakan di situ, ya, Yesus mengajarkan mereka bahkan sampai udah hampir malam. Nah, kalau saya di sini masih 1 jam, kadang-kadang bisa lah. Ya, udah saya stay saudara nanti 1 jam 5 menit lah. Ya, paling kadang-kadang sampai 15 menit, sampai 1 jam 20. Ya, tapi puji Tuhan, saya melihat saudara tidak ada yang bosan. Ya, haleluya. Nah, berarti sudah mulai mendekati rindu dan haus, lapar akan firman Tuhan. Ya, sekalipun mungkin perut kita udah lapar secara makanan jasmani. Jadi sampai udah mau malam, tapi mereka selalu bertekun. Mereka menyimak, saudaraku. Mereka memperhatikan. Nah, ini lagi ya supaya terjadi berkat pergandaan. Ya, jadi bukan, saudaraku, kalau ada waktu sempat baru aku mau membaca firman. Enggak boleh begitu. Ya, saudara, suka atau tidak suka, ya, lagi enak badan atau tidak enak badan, lagi sibuk atau tidak sibuk, selalu gaya hidup kita adalah selalu harus cinta, harus haus, harus lapar selalu akan firman Tuhan. Ya, amin. Itulah dia, saudara. Maka saudara dikasih Tuhan, disitulah bisa 5 roti dan 2 ikan. Karena kalau nggak ada berkat pergandaan dalam hidup kita, dari mana kita bisa memenuhi kebutuhan kita? Dari mana saudara bisa terjadi kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan kita? Perlu kita semua berkat pergandaan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Kalau nggak ada berkat pergandaan, tekor, saudara. Ya, saya pasti tekor. Kalau nggak ada berkat pergandaan, ya, karena harus dibayar 3.700.000. Coba bayangkan, saudaraku, ya, udah bertoko ayam, udah teringat kita utang kita. Nggak ada berkat pergandaan, jadilah saudaraku, ya, pasti bangkrut, miskin, gagal, saudaraku. Tapi terpuji nama Tuhan. Tuhan memberikan berkat pergandaan, saudaraku, ya, bagi kita sesuai dengan janjinya. Yang mengerti katakan amin. Tetapi itu adalah karena kita selalu haus dan lapar. Bukan karena ketika kita mau baca firman, lalu kita mau baca firman. Bukan ketika hati kita enak, udahlah melayani lagu, KS lah aku. Ya, ini tidak, saudaraku. Ya, kita siap mengabaikan itu semua. Bagaimanapun tadi suasana hati kita, lagi kecewa atau tidak kecewa, tapi kita berani melangkahkan kaki kita. Kita pergi untuk beribadah, bahkan kita pergi untuk melayani, kita pergi untuk mengunjungi. Yang percaya katakan amin. Terjadi berkat pergandaan. 5 tambah 2 bukan 7. Ya, tapi 5 tambah 2 adalah 5.000 orang makan sampai kenyang, sisa 12 bakul. Haleluya. Ya, tapi haus dan lapar. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang haus. Ya, akan firman Tuhan, sebab mereka akan bukan dikecewakan, dipuaskan. Ya, haleluya, haleluya. Saudara, ya, dalam Matius 5 ayat 6. Ya, jadi sekarang pertanyaannya, kepada apa rasa haus dan laparmu?
Ya, memang kita harus makan makanan secara jasmani. Tapi kadang-kadang perut kita ini pun jangan merajai kita. Bahkan Bapak Gembala Pusat tadi malam saya mendengar khotbahnya, jangan bertengkar karena makanan. Ya, haleluya. Jangan karena rebut-rebutan ikan saudaraku atau apalah ya di rumah, ya terjadi perang dunia ketiga. Jangan kau sampailah. Kalau nggak dapat percaya, ya kita rela berkorban. Ya, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saudara, nggak usah marah, nggak usah bersungut-sungut, nggak dapat makan di pesta, nggak usah saudara balikkan apanya. Kurang asam, nggak usah saudara. Ya. Tenang aja, santai saja, kasih aja kita amplopmu, pulang dengan sukacita, amin. Gak usah bersungut-sungut, gak usah marah-marah. Ya, jangan marah oleh karena makanan. Ya, haleluya. Iya, kalau kita tidak marah karena makanan, gak dapat di situ, nanti Tuhan kasih kita 2 kali lipat ganda. Yang percaya katakan amin. Ya, Matius 5 ayat 6. Sama-sama kita baca. Kalau sudah dapat, demikian firman Tuhan 1-2 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Apakah ini dipuaskan hanya secara rohani? Memang itu ada damai, ada. Tapi ini dipuaskan saudaraku secara jasmani, secara dunia ini, secara kasat mata, secara cara pandang kita saudaraku dengan mata kita pada ini. Di situ saudaraku Tuhan bisa puaskan kita. Yang percaya katakan amin. Yang tadinya kereta mukul-mukul bisa jadi yang lebih bagus lagi. Haleluya, itu dipuaskan. Saya bersyukur kalau saudara sudah punya sepeda motor yang lebih bagus lagi dari dulu. Ya, itulah kerinduan Tuhan, dipuaskan. Ya, sehingga kita bisa dengan cepat, dengan sigap, saudara, dengan tangkas kalau kita melayani ibadah, datang ke tempat ini tanpa ada gangguan sedikit pun. Jadi dari sini, dari kita yang hadir ini, saudaraku, kalau kita menekuni, mempercayai daripada firman Tuhan ini, bisa terjadi berkat pergandaan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Asalkan kita kalau betul-betul bertekun, ya, bukan asal datang ke tempat ini, bukan sekedar mengisi absen kalau sekolah, tapi ada yang kau tangkap. Amin. Ada yang saudara ambil, ada poin-poin, ada nilai-nilai. Dan kau rindu menerapkannya, mempraktikkannya, melakukannya di dalam hidupmu. Amin. Itulah kunci kepada berkat berganda. Firman Tuhan ini Pak bilang tadi janganlah lagi marah-marah. Aduh, kurangi lah Pak. Ya, haleluya. Haleluya. Itu kuncinya saudaraku berkat berganda. Aku mulai baik-baik lah Pak. Gak sombong lagi aku. Ya, mau laku menolong orang. Aku nggak mau lagi tutup mata, bukalah mataku. Ya, haleluya, haleluya. Saudara, itulah dia saudaraku. Kita melihat tadi saudaraku dimulai dari Yesus berkata, ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebenarnya dia saudaraku mau istirahat. Ya, tapi ketika dia melihat sejumlah besar orang itu, tergeraklah Yesus dikatakan oleh belas kasihan. Hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan, ya, saudaraku, ya boleh menjadi satu gaya hidup di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Maka berkat kita tidak akan sulit saudaraku, tetapi kita mendapatkan kemurahan dalam berkat kita di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Haleluya. Jadi akan dipuaskan. Ya, tidak dikecewakan. Saudara. Jadi perlu kita berkat pergantian. Amin. Haleluya. Sama seperti yang perjamuan pesta. Ya. Kekurangan anggur. Tapi saudaraku, Tuhan buat anggur bahkan jauh lebih baik, jauh lebih manis daripada anggur sebelumnya. Ya, sehingga semua yang di pesta itu memuji daripada dia. Ya, kalau Tuhan yang membuatnya, yang percaya katakan amin. Haleluya.
Tuhan akan bekerja, saudara. Ya. Tapi kalau kita harus terlapar, ya, untuk firman Tuhan dalam hidup kita, jangan anggap biasa kalau kita misalnya tidak KKS, jangan anggap biasa kalau kita tidak doa syafaat, jangan anggap biasa kalau kita tidak ibadah minggu. Ya, harus aku merasa ada yang kurang di dalam kita, belum pasti ya. Yang percaya katakan amin. Karena saya meyakini saudaraku, ketika kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Amin. Termasuk melunasi utang-utang kita. Amin. Ya, Tuhan kerjakan. Ya, Tuhan berikan berkat saudaraku, ya, berkat pergandaan dalam hidup kita. Amin. Ya, haleluya. Tapi kerja, KKS itu bisa kita kerjakan, ya. Apalagi selangkah, apalagi kita udah fasilitas, ya. Apalagi kita udah diberkati, bisa kita kerjakan. Tapi nggak mau kita melakukan, nah, itu yang bahaya, ya. Jadi kalau kita bisa mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, Tuhan akan mengerjakan bagi kita apa sesungguhnya yang tidak bisa kita kerjakan. Ya, haleluya. Gak mampu kita nanti kemana nak pilih supaya bisa jadi PNS, tapi kita biasa melakukan apa yang bisa kita kerjakan, dan disitulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Bagaimana supaya anak kita dapat pekerjaan yang terbaik? Ya, kita orang tua melakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa jam 5 pagi. Itu kan bisa. Baca Alkitab itu bisa. Bisa kita baca karena kita nggak buta huruf, dan kalau buta huruf, ya. Tapi banyak kesaksian ketika dia saudaraku lahir baru buta huruf, dia belajar membaca, ya. Walaupun dengan meleter dulu, A B A B A, kerinduannya seperti dia baca Alkitab. Ya, ada seorang hamba Tuhan saudara, ya. Gak tahu dia dulu buta huruf. Ini tahun 1800 lah, ya, kesaksiannya dari Inggris. Dia bisa membaca ketika udah menikah, istrinya mengajari dia membaca. Tapi dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia membangkitkan orang mati 16 kali. Nah, padahal tadi menikah dulu dia baru tahu membaca. Ya, itulah dia saudara. Dahsyatnya, berbahagialah orang yang haus, yang lapar akan firman Tuhan, yang mengerti katakan amin. Apalagi kalau suatu pekerjaan yang kau rindukan, gampang itu bagi Tuhan. Soal jodohnya kau bilang, mudah itu bagi Tuhan, terserahkan di luar sana. Ya, Tuhan bisa mengambil yang terbaik. Tapi sekarang kuncinya, apakah kita lapar haus? Kemana ke rasa laparmu? Kemana ke rasa hausmu, saudaraku? Apakah kita rindu membangun mesbah doa kita seperti Abraham? Kemana dia melangkah? Ketika dia sudah ada di daerah itu, maka dia mengatur mesbahnya, persembahannya, saudaraku, ya, penyembahannya kepada Tuhan. Ya, kalau engkau berkata engkau punya Tuhan, ya sembahlah Tuhan. Ya, sudah. Kalau engkau berkata engkau punya Bapa di sorga, mana buktinya? Apakah engkau bangun hubunganmu dengan Dia? Apakah engkau bangun persekutuanmu dengan Dia, saudaraku? Ya, maka mengalir sumber dari Dia, apa yang Dia miliki, apa yang ada pada Dia, pada Bapa itu. Ya, kadang-kadang kita mengeluh ini dan itu. Apakah sudah kita lakukan apa yang menjadi bagian kita? Bahkan bisa kita lakukan. Kita nggak mau lakukan. Bisa kita melangkah. Ada orang yang sakit di sana, tapi kita nggak mau. Ya, saudara. Tapi ketika kita mau melangkahkan kaki kita, mau kita peduli, mau kita menolong, mau kita berdoa, mau kita berkorban, percayalah Tuhan akan melakukan suatu saat nanti apa yang tidak sanggup untuk saudara lakukan, yang percaya katakan amin. Ketika engkau sakit, Tuhan akan sembuhkan. Amin. Ketika engkau kekurangan, Tuhan akan berkati. Amin. Ketika engkau jatuh, Tuhan akan bangkitkan. Amin.
Saudara. Tapi ada rasa haus, lapar. Ya. Kasih itu bukan terbuang-buang begitu saja waktu kita. Oke lah. Oleh karena keladang, oleh karena itu ada tujuan. Ini main-main saudara, keluyuran. Aduh. Ya. Lalu kita enggak baca Alkitab kita, lalu kita enggak berdoa. Aduh, udah salah besar. Udah tambah dosa kita banyak saudara. Oleh karena kesibukan lah, oke lah mungkin tidak sempat karena harus masak, udah keladang lagi, pulang lagi malam. Ya lalu buru-buru lah misalnya, bisa lah malam hari baca Alkitab. Ya, tidak masalah. Tapi ini banyak waktu. Enggak kita manfaatkan. Padahal Tuhan berkata pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari inilah jahat. Yang percaya katakan amin. Amin. Berbahagialah orang yang lapar. Berbahagia orang yang haus akan kebenaran. Karena mereka akan dilihat orang-orang yang datang itu mengejar pengajaran dari Yesus. Tidak ada yang dibiarkan Tuhan kelaparan. Yesus berkata, kamu harus mengasihi mereka makan. Loh, Tuhan dari mana uang 200 dinar? Gaji orang 1 tahun, kira-kira 1 tahun untuk biayanya ini. Kalaupun ada uang kita 200 dinar, mana ada toko roti yang ada bisa menyediakan secepat itu untuk memberikan mereka makan. Ya, sudah. Tapi Tuhan bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Amin. Menggandakan dari yang 2 roti dibagi-bagikan, makan sampai kenyang. Ya, sisa lagi, ada sisa. Itulah dia berkat pergandaan. Haleluya. Haleluya. Tapi apa saudaraku yang menjadi gaya hidup kita, gaya hidup yang benar? Bukan kalau ada waktu, bukan kalau ada sempat saudaraku, tetapi ada satu komitmen yang tinggi di dalam kita. Tiada hari tanpa berdoa. Ya, kita tidak berani saudaraku melangkah, kita tidak mau berjalan saudaraku. Ya, sebelum kita membawa diri kita, sebelum kita menyerahkan diri kita, sebelum kita menyerahkan seluruh masa depan kita, karena kita percaya sungguh Dialah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat. Ya, surga di bumi dan di bawah bumi. Firman Tuhan mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Tidak ada lagi tersisa. Memegang hak penuh, kendali penuh atas dunia ini. Ya. Jadi kita harus tahu itu, dan sehingga kita tahu mengasihi dan menghormati dan menyembah, memuliakan. Katakan memuliakan. Ya, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dalam hidup. Amin. Haleluya. Berbahagia. Saudara, maka terjadi pergandaan. Ya, kasih Tuhan. Karena Tuhan itu bukanlah suatu rencananya, ya, bukan mengambil mengurangi. Setan mau mengambil mengurangi. Ya, kalau ada celahnya dalam hidup kita bisa diambilnya. Ya. Tapi Tuhan itu saudaraku tidak mau mengurangi, bahkan Dia mau menambahi. Menambahkan berkat. Ya. Kasih itu. Tapi kita harus mau selalu dekat, ya. Dekat dengan Tuhan. Amin. Dan kita dekat dengan Tuhan, maka kita mau bersekutu, maka kita mau berdoa kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi haus dan lapar. Mazmur 1 dikatakan di sini yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ayat 2 dan ayat 3, Mazmur 1 ayat 2 dan ayat 3. Inilah kunci pergandaan saudara, ya. Mazmur 1 ayat 2 dan ayat 3. Udah dapat? Oke. Satu ayat
Kita baca sama-sama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Rindukah saudara berhasil? Rindukah saudara maju? Rindukah saudara meningkat? Rindukah saudara pergandaan? Apa kuncinya di situ? Berbahagialah, tetapi yang kesukaannya ialah kesukaan. Jadi berarti bukan kalau ada waktu, kalau sempat. No, tidak saudara. Ya. Tapi yang kesukaan sama seperti makanan badan ini. Ya, kalau nggak makan kita lemas. Ya, bahkan bisa sakit, bisa mati. Ya. Maka rohani kita juga harus kita perhatikan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jangan biarkan rohanimu kerdil. Jangan biarkan rohanimu kurus, kerempet. Tapi engkau harus bertumbuh. Katakan, saya mau bertumbuh. Ya, datanglah berkat pergandaan. Ya, cantik kali rumahmu nih, Eda, kata orang. Ada dulu begini, ada kiannya paku, kayaknya nggak laku, tapi bisa laku. Ditawar orang, ada sih tanahku, di jurang-jurangnya. Tapi ditawar orang tinggi 100 juta. Itulah kira-kira. Ya, haleluya, haleluya. Itulah dia seratus berkat pergandaan. Ya, tapi karena sebelumnya, karena selama ini, ya, gaya hidupmu adalah ya selalu rindu haus tiada hari tanpa firman. Ya, gak malu. Ya, dilihat orang, ya gak masalah. Ya, didengar orang kau berdoa gak masalah. Bukan berarti kita berdoa supaya dengar orang, tidak. Ya kan? Keselingkuhan. Bukan supaya dilihat orang kau baca Alkitab, bukan. Ya, tapi karena memang dari hatimu. Amin. Karena kau rindu membaca firman Tuhan, karena kau rindu ada tuntunan. Ya, karena dari firman itu memang makan rohani, tapi bisa Tuhan berbicara. Mungkin ada sesuatu hal yang sedang kau alami. Dari situ Tuhan berbicara menuntun engkau. Apa langkah yang harus kita ambil. Jadi banyak saudaraku berkatnya. Makanya saudaraku, tolonglah mengerti bahwa hidup ini, bahwa untuk berhasil gak bisa hanya dengan kekuatanmu. Yang mengerti katakan amin. Ya, memang harus kita kerjakan. Ya, karena dikatakan tadi apa saja yang dikerjakannya berhasil. Tapi dimulai dengan ada tuntunan firman. Ada otoritas firman Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Sehingga dalam situasi dan keadaan, ya, Tuhan tetap menolong saudara. Tuhan tetap menjaga saudara. Tuhan tetap memelihara saudara, memelihara bisnismu, ya, pekerjaanmu, ladangmu, ya, apa yang kau kerjakan saudaraku, selalu dipegang Tuhan, dikendalikan Tuhan, dan Tuhan tahu bagaimana mengalirkan berkatnya di dalam kehidupan saudara yang percaya, katakan amin. Ya, biar semuanya disinari oleh cahaya daripada firman. Ya, yang kesukaannya. Haleluya, haleluya. Bukan kalau ada waktu, no. Bukan kalau sempat, tidak saudaraku. Ya, kalau sibuk usahakan. Gak lama gitu. Kalau saya kadang-kadang renungkan 30 menitnya udah siap perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Apalagi kalau Mazmur kadang-kadang singkat-singkat dia. Ya. Saudara, nanti sekali dua kali membuat susah. Ya. 2 minggu sebulan membuat susah. Tetapi lama-kelamaan itu menjadi satu gaya hidupmu. Gak suka lagi kau nanti merepet-merepet. Ya, gak suka lagi kau marah-marah. Ya kan? Anak-anak pun babak belur kau bikin. Tapi kalau udah ada firman menguasai hati, maka engkau bisa bergerak, bertindak,
di dalam kasih Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Firman di dalam hati. Nanti lebih dalam. Kalau ada firman, ada unsur Tuhan di dalam diri. Karena firman itu adalah Tuhan. Ya. Maka terciptalah ya di dalam hidupmu apa yang tidak ada. Ya, karena firman itu bisa menjadi manusia. Firman itu bisa menjadi kenyataan, saudaraku. Berkat di sini bukan hanya secara rohani, tetapi secara jasmani. Tuhan berkata berikan mereka makan, bukan hanya makanan rohani, tapi makanan secara jasmani. Yang mengerti katakan amin. Yang membuat perut ini kenyang. Katakan saya bisa kenyang. Penting ini saudara. Gara-gara orang bisa berkelahi. Udah lapar dia, gak ada makanan. Ya, padahal istrinya sibuk menggosip di sana, ya datanglah kampak siang saudara. Kan bahaya kalau nggak dipenuhi. Ya, jadi suami sibuk bekerja, istri harus mempersiapkan makan. Yesus berkata beri mereka makan. Perlu ini saudara. Ya, haleluya. Jangan sampai kau sakit. Ada kawan saya dulu dari fakultas di USU. Selalu bilang gini, ya makan aja. Apa saja. Kalau udah bangun, sarapan pagi, nggak ada nasi, makan aja apa yang ada. Yang penting bisa dimakan. Kerupuk yang ada, makan aja. Jangan sampai perut kau kosong. Makan apa yang ada katanya. Dia memberikan nasihat secara kesehatan. Jadi perlu saudara. Ya, haleluya. Nah, ibu-ibu ini perhatikan makanan anak-anakmu. Jangan hanya jajan, tapi nasinya. Ya, sayurnya saudara, ya ikannya, perhatikan. Yesus berkata kasih mereka makan. Kau harus kasih mereka makan. Waduh, luar biasa. Luar biasa Yesus kita, mengerti kata-kata. Luar biasa Tuhan kita. Ya, kasih oleh Tuhan. Bukan suraku dibiarkan begitu aja. Ya, udah dapat kok tadi rohani. Itu sudah bisa, itu lebih luar biasa. Memang lebih luar biasa. Tapi Yesus juga memperhatikan perut mereka. Kasih mereka makan. Ya, lebih buat mujizat saudaraku bagaimana supaya ya kebutuhan mereka, perut mereka tadi dipuaskan saudara. Ya. Jadi luar biasa berkat yang kita terima dalam hidup kita kalau kita mengikut Tuhan. Memang dimulai dengan hal rohani kita dapatkan. Tapi saudaraku secara dunia ini pun Tuhan tahu, Tuhan perhatikan saudaraku. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita begitu aja. Apa yang kau makan dan apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Kalau saudara apalagi mau melayani, tak akan dibiarkan Tuhan sepatumu yang udah koyak-koyak. Tapi saudaraku diri itu udah lain kata Tuhan. Udah ada AC-nya, AC alam. Kalau nggak ada uangmu, dikirimkan Tuhan orang untuk memberkati kau. Yang percaya katakan amin. Diperhatikan Tuhan, percaya saudara diperhatikan Tuhan. Makanya dia bilang jangan jangan bimbang. Ya, saudara. Makanya saudara bagaimana supaya jangan bimbang? Mata kita harus terbuka, mata iman kita. Bagaimana saya terbuka? Harus berdoa. Masuk dalam alam roh. Maka saudara terbiasa melihat dengan mata rohani. Jangan melulu hanya dengan mata badan ini. Tapi engkau melihat dengan iman. Engkau melihat secara rohani. Dan engkau melihat saudaraku bahwa berkat itu disediakan Tuhan bagimu. Ya, bahwa kebutuhanmu sudah ada disediakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tinggalkan dulu banyak cucian. Aduh, udah kakek sini, tinggalkan aja di situ. Ya nggak masalah. Aduh, gosokkan sebelum, tinggalkan aja, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memuji Tuhan. Amin. Itulah dia harus terima. Dan Tuhan lihat sikap hatimu. Ya, bukan sisa-sisa waktu mengkosakkan sama Tuhan. Ya,
Memang ada banyak orang udah mau mati dia, napas sudah di sini. Lalu Yesus, percaya kau, Tuhan butuh pengampunan. Gak apa-apa lah diterima Tuhan. Tapi luar biasa begini, saudaraku, kita sehat walafiat. Ya, kita udah berani menyerahkan hidup kita. Maka saya percaya berkat pergaulan itu jadi bagi kita semua yang percaya, katakan amin. Hidup kita tidak akan sama. Ya, haleluya. Dan saya percaya saudara sudah banyak menerima. Ya, tapi jangan berhenti di situ. Tuhan belum berhenti sampai di situ. Ya, Tuhan akan terus bekerja. Ya, haleluya. Dan masih banyak persediaan. Ya, persediaan Dia. Ya, kasih oleh Tuhan yang Tuhan miliki, ya Dia berikan kepada kita. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semua? Ya, semua kita berubah ya, menjadi gaya hidup yang haus dan lapar. Utamakan Tuhan, ya, setiap hari dalam hidup kita. Bukan kalau ada waktu, kalau sempat, tidak, ya. Tapi prioritas, nggak bisa ditawar, ya. 1 sampai 3, kemudian ditambah ayat 14, ya. 1 sampai 3, Yohanes 1. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan haleluya. Pada mulanya belum ada apa-apa. Oke lah, kita mungkin agak ada papaku, Pak Pendeta, rumah nggak ada, ya mas, pekerjaan nggak ada, apapun nggak ada, usaha bagus, nggak persoalan, nggak ada apa-apa. Yang penting ada firman di dalam hidupmu. Ya, dimulai dengan ada firman, saudaraku. Karena dulu pun dunia ini tidak ada, kosong. Ya, tetapi Tuhan berfirman, jadilah terang. Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Tuhan berfirman, jadilah lautan samudra. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang hewan yang melata, yang berkeriapan di air, yang terbang di udara. Ya, saudara, makanya perlu firman masuk ke dalam hatimu. Yang mengerti katakan amin. Ya, firman. Kasih itu. Maka seratus unsur yang ilahi tadi, kuasa Tuhan itu pun ada di dalam hatimu, ada di dalam dirimu. Yang percaya katakan amin. Itulah membentuk sesuatu menjadi kenyataan, saudaraku. Maka dikatakan dari ayat 14, firman itu menjadi daging, firman itu menjadi kenyataan, firman itu menjadi manusia yang mengerti, katakan amin. Jadi kita katakan berfirmanlah oleh bilu-bilurku, lalu kita percaya, kita percaya ada firman di mulut kita, maka firman itu menjadi kenyataan. Jadilah kita sembuh oleh bilu-bilu Yesus. Firman jadi kenyataan. Amin. Haleluya. Aku berhasil, kita perkatakan. Karena teman-teman berkata, di dalam Tuhan kita berhasil. Maka firman menjadi kenyataan. Jadilah saudara berhasil, yang percaya katakan amin. Jadilah anak-anakmu berhasil. Ya. Jadilah kau dilindungi, karena kau berkata 1000 orang berada di sekeliling, 10.000 di sekananku, tapi itu tidak menimpa aku. Aku hanya tinggal penonton. Aku hanya tinggal melihat-lihat. Ya, haleluya. Melihat-lihat, orang banyak stres, orang banyak bangkrut, tutup usahanya. Janganlah itu menimpa engkau. Ya, bentenglah dirimu dengan firman.
Ya, yang mengerti katakan amin. Bertemanlah dirimu dengan Tuhan sendiri, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Yang percaya katakan amin. Maka enggak dengan kekuatanmu menjalani hidup ini, saudara. Haleluya. Mereka repot pun kita bagi anak kita, tapi enggak ada firman. Ya, sia-sia. Masuk sini, keluar sini. Ya. Tapi dengan ada firman, pelan aja kita ngomong sama anak kita. Tertemplak dia bisa. Terkejut dia. Dikejutkan dia. Dihentakkan dia. Ya, haleluya. Haleluya. Saudara, karena di dalam dunia ini ada pekerjaan roh-roh jahat. Ya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Keluar dari mana? Dari alam maut. Ya. Saudara, makanya bisa saja dalam satu hari itu banyak yang terjadi. Ya, terkadang pikiran kami lah kita beli baru. Ini tadi tabrakan 10 orang mati, ada lagi pesawat jatuh, ada lagi. Gampang sekali manusia itu mati. Kenapa? Karena keluar dari sana, dari alam pintu neraka itu. Ya. Kasih itu. Makanya masukkan ke dalam diri kita unsur daripada Tuhan. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri, Tuhan. Ya. Saudara, maka dia bekerja, saudaraku, berkarya, katakan berkarya. Tuhan itu berkarya dalam hidup kita, membawa damai, sejahtera, membawa perlindungan, membawa pertolongan, membawa kuasa. Ya. Haleluya. Haleluya. Unsur Tuhan. Pelan-pelan kita nasihati anak kita. Tiap hari, ulangan anak berulang-ulang. Tapi bukan dengan emosimu, no. Ya. Sudah, karena hatimu udah dipenuhi dengan firman tadi. Engkau memberikan roh kehidupan. Roh yang mencipta kepada yang baik. Ya, bagi anakmu itu kau perkatakan. Ya. Sudah, iya anakku, bagaimana mama capeknya. Bisa dikatakan demikian. Ya. Sudah. Tapi itu karena udah di hatimu, saudaraku. Ya. Udah ada pemasukan tadi. Daripada firman Tuhan. Tiada hari tanpa firman. Lebih dalam lagi kau baca lagi tasya, lebih dalam lagi kau baca lagi malam. Ya. Karena kau itu bagaimana supaya lebih cepat lagi bertumbuh, cepat lagi berhasil. Ya, terbukalah pintu tingkat-tingkat di langit. Apalagi mungkin ada satu engkau rindukan terobosan, ada satu perjuangan yang mungkin bagi anak kita. Ya, lalu kita menambahi jadwal kita, menambahi serabu kita merenungkan firman. Ada mungkin pergumulan kita, ada keluarga yang perlu didoakan untuk sembuh. Lalu kita semakin mendekatkan diri kita. Kita membaca ayat kesembuhan saudaraku, supaya kita perkatakan kepada Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, semuanya adalah pada mulanya dan firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan kalau Tuhan di pihak kita, kalau Allah di pihak kita, katanya siapa lagi yang dapat melawan kita? Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saudara. Ya. Tapi itu menjadi satu gaya hidup. Bukan harus nampak dulu. Ya, hasilnya. Lalu engkau mau baca lagi, tidak saudara. Belum terbuka, baca terus. Amin. Belum terbuka jalan, baca terus. Belum ada namanya pertambahan, baca terus. Belum nampak yang bergerak, baca lagi. Ya, saudara. Lalu tanpa kita duga, ya, terjadilah pergandaan berkat, terjadilah percepatan, terjadilah terobosan. Ya, terjadilah dalam kehidupan kita yang percaya katakan amin. Ya,
Kemudian 1 Petrus 2. Satu Petrus ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2 ya. Jadilah seperti bayi yang baru lahir. Satu Petrus 2 ayat 2. Udah dapat? Oke, 1, 2 ya. Sama-sama kita baca. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh haleluya seperti bayi itu. Ya, kasih oleh Tuhan. Harus minum ASI dia. Ya, maka saudaraku dia menjadi sehat. Katakan saya mau sehat. Ya, kalau mau sehat bacalah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ya, seperti bayi itu. Maka nggak normal saudaraku pertumbuhannya. Ya, kasolatan kalau dia tidak minum ASI, tetapi saudaraku beda dia. Maka diusahakan sampai 6 bulan atau sampai berapa lah? Ya, entah 1 tahun. Oh, dia bisa jadi pintar. Pertumbuhannya normal, saudara. Ya, bisa dia cepat berdiri, jalan. Ya, saudara, semua organnya berfungsi dengan baik. Ya, otak kiri, otak kanan. Ya, pertumbuhannya baik, saudaraku. Ya, demikian juga dengan kita. Apa yang dirancangkan Tuhan itu bisa jadi kepada kita kalau kita selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Apa yang dirancangkan Tuhan, misalnya masa depan yang cerah, penuh pengharapan, akan jadi. Tapi tersendak-sendaklah itu. Padahal itu direncanakan Tuhan. Kalau kita tidak dengan rutin, tidak menjadi satu gaya hidup bagi kita untuk haus dan lapar selalu akan firman Tuhan. Ya, haleluya. Padahal tadi dijadikan Tuhan, ya, masa depan yang baik, yang berhasil. Ya. Lalu kenapa orang marah? Kenapa gagal? Ya, karena kita tidak menjaga, saudara. Ya, rutinitas dalam hidup kita. Kita hanya memperhatikan jasmani kita, tapi bagaimana hubungan kita? Bagaimana makanan rohaninya? Ya, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan? Ya, saudara, harus kita pastikan itu. Ya, ada dalam hidup kita. Maka kita memiliki rohani, jadi katakan tadi bertumbuh, bahkan rohaninya sehat. Ya, haleluya. Bahkan saudaraku dewasa. Katakan dewasa. Ya, tapi mereka juga seperti bayi tadi. Kalau nggak dapat dia saudaraku nangis. Ya, berarti ibunya tahu. Kasih minum. Ya. Asal itu. Demikian juga dengan kita. Ya. Jadi kita rindukan ya setiap hari. Ya, ada amin. Haleluya. Maka percayalah saudara. Ya. Kasulit. Maka ada iman di dalam kita. Ya, ada iman. Maka dengan ada iman Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Ya. Karena yang Tuhan lihat adalah ada iman di dalam hatimu, ada iman di dalam hatiku, ada iman di hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Jadi yang pertama itu haus dan lapar akan firman. Ya. Kita usahakan. Memang mula-mula saudaraku tidak enak. Ya. Saudara, baru saudaraku firman itu juga jangan hanya yang kita suka secara telinga kita. Walaupun saudaraku firman itu ya kadang-kadang teguran yang keras, kita juga harus saudaraku terbuka. Ya, untuk boleh mengubahkan kita dan memperbaharui kita mengerti katakan amin.
Ya. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan mau memakai kita, memberkati kita. Saya katakan tadi berkat pergaulan ini dahsyat, luar biasa. Ya. Amin. Ya, dahsyat luar biasa. Maka saudaraku, hati kita, telinga kita harus siap. Ya, siap sedia. Ya. Kalau firman itu memberikan nasihat dan koreksi kepada kita, maka hati kita harus terbuka. Ya, yang berikutnya kita harus memiliki satu keberanian. Ya, Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. 1-2 ya, demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya, memiliki satu keberanian. Ya. Keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Ya, keberanian. Ya, tapi ya gembala sidang pusat kita saudaraku mengatakan jangan hanya berani, ya tetapi kita juga berani dan sopan. Ya. Haleluya. Berani dan hormat sama Tuhan. Ya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Nah, sehingga saya katakan tadi bukan hanya karena saudaraku bukan kalau ada sempat. Ya, tetapi dari mana kita tahu kita menghormati Tuhan? Betul-betul kita mengadakan waktu kita yang khusus. Ya. Mendahulukan Dia, mengutamakan Dia dari segalanya, dari apapun. Yang mengerti katakan amin. Lalu Tuhan melihat kerinduan kita dan sikap hati kita. Ya. Jadi saudara usahakan sebelum kita mengerjakan yang lain, melakukan yang lain dalam satu hari ini. Ya, di pagi hari. Ya, makanya bangun lebih cepat. Ya, katakan kiri kanan kita bangun lebih cepat. Nah, untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Bangun lebih cepat bukan langsung mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, kesibukan kita. Tidak. Ya. Tapi kita mau mendahulukan Tuhan. Ya, kita mau menyembah Tuhan, saudara. Dan bukan hanya diperintah-perintah baru kita melakukan itu, tidak. Tetapi seraku daripada hati kita. Ya. Ada amin? Haleluya. Dari kerinduan kita. Ya. Untuk datang kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya, bisa jam 5. Ya, kasih Tuhan. Kita buat waktu kita. Ya. Jadi dengan keberanian untuk menghampiri tahta. Ya, demikian juga dengan yang pertemuan-pertemuan kita ibadah yang lain, dua safari kita. Ya. Haleluya. Haleluya. Saya katakan tadi bisa kita lakukan. Ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Maka Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Amin. Mujizat itu daripada Tuhan. Maka Tuhan akan buat mujizat dalam hidup kita. Amin. Mujizat. Ya, keajaiban yang bisa terjadi. Ya, tapi kadang-kadang pertanyaan kenapa kita enggan untuk melakukannya? Ya. Saudara. Disitulah saudara rahasianya. Makanya saudara, kalau kita belajar untuk mengatasi segala halangan, walaupun mungkin kita capek, ya,
Walaupun mungkin kita lagi kurang enak badan, saudaraku, tapi Tuhan melihat sikap hati kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Udah capek bekerja, mungkin makan belum sempat, saudara. Jadi ibadah itu pun tak melayang-layang di otak kita, ya kan? Tapi nggak apa-apa, saudara. Ya, karena Alkitab mengatakan Tuhan melihat hati kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya. Sama seperti Tuhan berkata kepada Abraham, udah Abraham, udah, nggak usah lagi ya kau korbankan anakku itu. Aku sudah melihat hatimu. Engkau lebih mengasihi aku daripada engkau mengasihi anakmu. Ya, haleluya. Makanya itu Tuhan berkata, barang siapa mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ya, takut kita sakit, takut kita nanti masuk angin. Ya udah, jadilah masuk angin, jadilah sakit. Ya. Tapi kalau kita nggak takut, percaya aku dijaga Tuhan, walaupun aku tadi batu-batu, kurang enak badan, tapi berani melangkah. Tuhan berikan kita kekuatan. Amin. Tuhan berikan kita kesembuhan. Tuhan berikan kita umur yang panjang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Jangan takut, saudara. Barang siapa yang takut, ya. Tapi barang siapa yang tidak takut, berani menyerahkan nyawanya, maka dia akan mendapatkannya kembali. Ya. Oh, itu seraku latihan bagi kita. Ya, di 2 sahabat itu 1,5 jam, 2 jam itu latihan. Amin. Enggak ada itu bandingannya, saudara, dengan berkah yang akan diberikan kepada saudara. Ya, 1,5 jam lagi KKS, tapi enggak ada bandingannya dengan berkat pergandaan nanti akan diberikan Tuhan kepada saudara. Ya. Haleluya. Haleluya. Di sini saudaraku 2 jam. Ya, enggak ada bandingannya saudaraku dengan berkat Tuhan. Ya, Bapak Gembala Pusat kita berkata 10 tahun terakhir ini. 10 tahun ini adalah berkat, ya, berkat yang baik bagi Gereja Kebenaran Iman Indonesia. Amin. Dia tidak mau menerimanya. Ya, tapi kejar pengajaran. Kejar, saudara. Ya. Kasih itu. Kejar, saudara, persekutuanmu. Hari ini Bapak aku datang. Ya. Hari ini aku membawa hatiku. Hari ini aku membawa hidupku. Engkau patirkan pun persoalanmu itu enggaknya selesai. Enggak bisa selesai dengan kekuatan. Amin. Enggak bisa. Enggak datang pertolongan. Tapi kalau kau serahkan hidupmu, kau serahkan hatimu, ya, kasih Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih. Tuhan akan bekerja. Ya. Tuhan akan bekerja. Ya. Jadi mari kita penuh keberanian, ya, untuk menghampiri tahta kasih karunia itu. Ya, ada satu keberanian. Ya, memang kalau kita ini menyerahkan hidup kita ini memang surat luar biasa lah, karena udah berani lah kita. Ya, amin. Haleluya. Ya, dengan segala hal yang kita telah rasakan dan alami. Ya, tapi saudara dikatakan, mari kita mau lebih dalam lagi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, saudara, lebih dalam lagi, lebih intim lagi, saudara. Ya, kasih Tuhan, di mana kita lebih lagi membuka diri kita, ya, saudara, kepada firman Tuhan, ya, di dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 6. Ya, 5 menit lagi. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. 1-2 ya, sama-sama kita baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, kadang-kadang saudara, kekhawatiran itu adalah tipu daya daripada musuh. Ya, saudara,
Supaya apa? Untuk menghambat langkah kita. Supaya kita jangan berlari, supaya kita biasa-biasa aja. Udahlah biasa-biasa aja lah kawan. Ya, doa kita pun biasa-biasa, tidak mau ada satu dua terobosan. Kita tidak berkata, berikan aku keberanian Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu. Ya, berikan aku keberanian Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu. Ya, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saudara, daripada khawatir, lebih bagus kita minta keberanian untuk melangkah Tuhan supaya aku berlari. Ya, berlari di dalam potensi yang Kau berikan kepada aku Tuhan, dengan kesehatan yang Kau berikan kepadaku, dengan kekuatan yang Engkau berikan kepadaku, aku pakai itu untuk menyenangkan hati-Mu. Bukan malah sibuk dalam kekhawatiran, mikirkan ini dan itu, bagaimana dengan ini dan itu. Ya, saudara, tapi kita pakai untuk hal-hal yang lebih membawa kita lebih dekat, lebih intim, ya, dengan Tuhan. Tapi nyatakanlah segala keinginan di dalam doa dan permohonan dan ucapan. Belum dijawab, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Bersyukur untuk apa bahkan yang tidak kita miliki. Syukur. Ya. Belum kita miliki, tapi kita bisa bersyukur. Saudara masih mengontrak, tapi udah bersyukur, syukur. Bukan bersyukur walaupun masih mengontrak. Ya, amin. Tapi saudara bisa bersyukur, maka Tuhan berikan kepada saudara rumah saudara sendiri yang mengerti, katakan amin. Belum punya apa-apa, tapi dia mengerti, bersyukur. Ya, syukur Tuhan. Dengan ucapan syukur, bukan menuntut. Ya, bukan senantiasa menuntut kepada Tuhan, saudara. Ya, tapi bersyukur, terima kasih Tuhan. Banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya, Kau berikan aku hidup, Kau berikan aku kesehatan, Kau berikan aku kesembuhan. Ya, haleluya, haleluya. Saudara, ucapan syukur. Itulah dia tadi, berani, tapi kita juga dalam hal sopan. Ya, bukan mau merintah Tuhan. Ya, saudara, tadi kita berterima kasih, kita mengagungkan Dia. Ya, Engkau hebat. Ya, lebih tinggi dari langit, lebih luas daripada samudra. Begitulah Engkau Tuhan, dahsyat, hebat. Ya, saudara. Kenapa? Karena memang di pikiran kita Tuhan itu tidak terbatas. Di hati kita memang Tuhan itu tidak terbatas. Maka kita bisa mengalami hal yang tidak terbatas di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Sehingga Tuhan itu bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan kita, keperluan kita, tetapi jauh saudaraku ke depan. Ada satu lompatan, ada satu terobosan saudaraku, bisa disediakan Tuhan bagi kita. Ada amin? Haleluya, bukan sekedar minum pakai kita, saudaraku, tidak. Tapi jauh ke depan. Di mana nanti anakmu kuliah, jauh ke depan. Anakmu bekerja, jauh ke depan. Di mana anakmu ditempatkan. Oh, di dalam rencana Tuhan itu sudah ada, saudaraku. Itulah yang kau lihat. Sehingga doamu setiap hari penuh dengan ucapan syukur. Yang mengerti katakan amin. Bukan malahan mengeluh dan bersungut-sungut. No. Tapi jauh ke depan. Karena engkau tidak melihat yang sementara. Engkau tidak melihat yang sementara. Kenapa? Karena Tuhan sudah memikirkan jauh ke depan. Karena rancangannya adalah rancangan yang luar biasa. Ya, jadi usahakanlah bersyukur aja. Syukur. Ya, syukur. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ya, nggak usah marah dengan keadaanmu. Ya, terima aja dulu, terima dengan apa adanya, dan mulai naikkan syukurmu. Naikkan syukur. Memang agak susah bersyukur kalau keadaan kita tidak sesuai ya dengan apa yang kita rindukan. Ya, memang kita rindukan mulus-mulus lah. Jangan lagi ada utang sini, utang sana, ya kan? Saudara, ya lancarlah, ya baguslah semua usaha, ya langsung untung 100%.
apa yang kita jual tidak ada saudaraku yang tersisa, ya kasih oleh Tuhan, ya. Memang saudaraku sulitlah bersyukur kalau dalam keadaan itu belum dapat yang kita harapkan, tetapi itulah ujian kepada kita. Karena itulah juga syaratnya saudaraku bagaimana terjadi saudaraku berkat yang berlipat ganda dalam hidup kita. Maka di tengah kesusahan sekalipun kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena di tengah segala kekurangan yang ada, masih banyak yang kita syukuri. Ya, kasih Tuhan yang terutama keselamatan jiwa, kesehatan, kesembuhan, ya, penyertaan Tuhan, ya, yang luar biasa dalam hidup kita. Memang kita belum punya uang, tetapi saudara disertai tiap-tiap hari, yang mengerti katakan apa? Perlu disertai. Ya, ketika ada ceritanya datang ya truk tronton menabrak ini segala macam, nggak ada ya. Ya, nggak ada bencana alam, nggak ada kebanjiran, nggak ada kebakaran, nggak ada tanah longsor. Jadi banyak yang perlu kita syukuri, amin. Itulah dia sikap hati, bagaimana supaya terjadi berkat pergandaan dalam kehidupan kita. Minggu depan kita sambung lagi sampai di situ.